semuanya, jumpa kembali dalam kegiatan belajar IPA. Kali ini kita akan belajar tentang indera penglihatan dan alat-alat optik. Indera penglihatan. Indera penglihatan itu adalah mata. Bagian-bagian bola mata itu terdiri dari otot penggerak bola mata, selaput bola mata, dan lensa mata. Nah, gambar mata bisa kita lihat dari gambar di bawah, di mana mata itu terdiri dari ada otot mata yang warna merah ini, kemudian ada juga pupil, ya, kornea yang bagian luar, kemudian cairan, iris yang memberikan warna pada mata, konjungtivita, dan otot siliandris yang berfungsi untuk menggerakkan lensa mata menebal dan menipis atau daya akomodasi. Di lensa, ya, ini lensa mata, ini memiliki kemampuan untuk menebal dan memipih, ya, menebal apabila mata melihat benda yang dekat, sedangkan menipis apabila melihat benda yang jauh. Di bagian belakang itu ada bintik buta dan juga ada retina. Retina ini berfungsi sebagai tempat pembentukan bayangan yang dibentuk oleh lensa mata. Nah, untuk batas penglihatan di sini kita bedakan jadi dua, ada puntum proximum dan puntum remotum. Kalau puntum proximum artinya batas maksimum yang bisa kita lihat terdekat dari mata. Sedangkan puntum remotum merupakan jarak terjauh yang bisa dilihat oleh mata normal. Dalam hal ini jarak terjauh itu adalah tak terhingga. Dan jarak terdekat itu biasanya normal 25 cm sampai dengan 30 cm. Nah, selain mata normal, ini juga ada gangguan mata. Gangguan mata itu adalah mata miop atau istilahnya rabun jauh, hipermetropi, rabun dekat, presbiopi, mata tua atau ada gangguan pada lensa mata, astigmatisme, itu adalah gejala silindris, artinya tidak bisa melihat garis lurus, ya. Serotalmia ini adalah kelainan pada mata, juling itu juga kelainan pada mata karena saraf maupun otot mata, dan buta warna. Buta warna ini diderita oleh seseorang karena merupakan suatu penyakit turunan atau bawaan, ya. Kemudian yang keempat kita bicara tentang tipon mata. Selanjutnya, cahaya. Cahaya memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Ya, seperti contohnya air yang bening, ya. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dibiaskan dan cahaya dapat diuraikan. Ya, jadi sekali lagi cahaya itu memiliki 5 sifat. Secara umum cahaya merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan atau refleksi, cahaya dapat dibiaskan refraksi, dan cahaya dapat diuraikan atau diferensi, ya. Kita lanjut. Cermin. Cermin dibedakan itu ada cermin datar dan cermin lengkung. Kali ini kita akan bahas tentang cermin datar. Pada cermin datar, hal yang perlu kita pahami adalah pembentukan bayangan benda, ya, selalu sama dengan bendanya atau bandanya sama dengan sifat bayangan. Jadi gimana pun bendanya, bayangan juga akan sama. Nah, misalnya kalau kita lihat di sini, ya, kita melihat suatu benda pada cermin datar di sini, ini bendanya dan ini bayangannya. Jadi, hal yang perlu kita ketahui lagi bahwa jarak benda dengan jarak bayangan sama. Bentuk bayangan juga sama. Yang berbeda hanya berkebalikan sisi. Maksudnya, misalnya tangan kanan seolah-olah menjadi tangan kiri, atau tangan kiri menjadi seolah-olah menjadi tangan kanan. Pembentukan bayangan pada benda, ya, berbentuk garis pada cermin datar bisa diperhatikan gambar di samping. Misalnya B, ya, ini sesuai dengan hukum pemantulan, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul, di mana sudut datang sama dengan sudut pantul. Begitu pula dengan titik A, ya. Nah, sekarang perpanjangan sinar-sinar pantul ini di B juga sama. Nah, kemudian perpanjangan sinar pantul yang lurus, nah, bertemu dengan satu titik. Nah, di sini kita bisa membuktikan bahwa jarak B ke cermin sama dengan jarak B aksen ke cermin. Begitu pula dengan A.
Jarak A ke cermin sama dengan jarak A ke cermin. Semoga bisa dipahami tentang cermin data. Selanjutnya yang kedua tentang cermin cekung. Cermin cekung memiliki 3 sinar istimewa. Perhatikan gambar A, B, dan C. Pada gambar A, di sini ada bagian yang daripada cermin cekung, ada optik, ada fokus, dan ada pusat kelengkungan. Sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, yang sumbu utama yang ini. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Yang kedua, B. Sinar datang melalui fokus atau titik api dipantulkan sejajar sumbu utama. Terakhir, sinar yang datang melalui pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan cermin. Jadi, pada cermin cekung terdapat 3 sinar-sinar istimewa. Bisa dilihat di sini kesimpulannya. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung sejajar sumbu utama yang pertama, yang B memiliki titik api dan menuju titik pusat. Ya. Untuk yang ketiga, cermin cekung. Ini salah ketik. Ini cermin cembung. Cermin cembung itu memiliki fokus maupun pusat kelengkungan yang maya, artinya berada di belakang cermin. Sinar datang yang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Nah, ini seolah-olah. Ya. Oke, sekarang yang B. Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus. Dia dipantulkan sejajar sumbu utama. Terakhir, sinar datang yang menuju pusat titik kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali ke dari titik pusat kelengkungan. Nah, jadi dari titik P seolah-olah dari titik P. Oke. Sekali lagi kita bisa simpulkan sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama sejajar pada sumbu utama. Maksudnya apabila dia datang menuju sejajar utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Seolah-olah menuju titik api. Nah, ini yang kedua, seolah-olah menuju titik api dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, seolah-olah menuju titik pusat kelengkungan dipantulkan kembali seolah-olah dari titik pusat kelengkungan atau P. Nah, selanjutnya bagaimana hubungan antara jarak fokus, jarak benda, dan jarak bayangan? Di sini kita ada istilahnya SOSI. Ya, bukan sosis ya. Ini SOSI. Jadi SO itu untuk objek, ya. Objek itu untuk bendanya, SI itu untuk bayangan, dan M itu fokus. Sehingga di sini ada persamaan 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/M. Untuk menghitung pembesaran bayangan itu menggunakan persamaan ini keliru nih ya. Jadi SI/SO. Jadi jarak bayangan per jarak benda. Atau M sama dengan HI/HO. Nah, kalau ini kebaliknya. Jadi kenapa disiarga mutlak? Karena hitungan akhirnya akan positif, ya. Selanjutnya tentang lensa. Lensa itu ada dua, ada lensa cembung dan ada lensa cekung. Untuk lensa cembung ini memiliki sifat sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan, ya, dibiaskan melalui titik api yang kedua. Sekali lagi, sinar datang dari sumbu utama sejajar sumbu utama akan dibiaskan ke titik api yang kedua. Selanjutnya, sinar datang dari titik api F1 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan sinar datang melalui pusat lensa atau optik lensa akan diteruskan. Nah, bagaimana dengan lensa cekung? Lensa cekung, apabila sinar datang yang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik api F2. Ya. Kemudian sinar datang menuju titik api F1 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan terakhir, sinar datang melalui pusat optik lensa tidak dibiaskan. Nah, manfaat lensa cekung ini adalah konvergen atau menyebarkan cahaya juga. Sedangkan tadi lensa cembung sifatnya apa? Konvergen, mengumpulkan cahaya. Nah, sedangkan untuk persamaan ini yang benar ya, persamaan untuk fokus, jarak benda, dan jarak bayangan, maka
Persamanya sama dengan cermin, 1 per SO tambah 1 per SI sama dengan per R. Jadi, seperjarak benda tambah seperjarak layangan sama dengan seperfokus. Untuk perbesaran, ini yang benar ya, yang tadi mungkin keliru. SI per SO dan MHI per HO. Ya. Nah, satu lagi pada lensa itu ada kekuatan lensa, yaitu P sama 1 per F, di mana F ini harus dalam meter. Terakhir, alat-alat optik. Nah, nanti kita akan bahas tentang kamera, mikroskop, loupe, dan teleskop. Jadi, alat-alat optik itu ada kamera, mikroskop, loupe, maupun. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.